Petilasan yang terletak di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, menjadi sorotan khususnya sepanjang bulan Suro ini. Sorotan itu tidak lepas dari jejak dan historis petilasan yang diyakini warga setempat memiliki korelasi dengan sang penguasa di era keemasan Kerajaan Kadiri, Raja Sri Aji Joyoboyo. Petilasan ini sebenarnya bukan tempat pemakaman, melainkan tempat pamuksan atau lokasi terakhir dari sosok Prabu Anom atau nama lainnya Pangeran Pati. Prabu Anom inilah yang menghadang berbagai pagebluk yang datang, dan ia sendiri berstatus sebagai putra dari Raja Sri Aji Joyoboyo. Sedangkan nama Desa Doko tidak lepas dari sosok Ki Ageng Doko atau Ki Ageng Tunggul Wulung. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, Ki Ageng Doko mendapat tugas menjaga kestabilan keamanan di sebelah timur Sungai Brantas sekaligus babat alas di selatan Kerajaan Kadiri. Tugas itu dibebankan kepada Ki Ageng Doko setelah ia bersama Ki Ageng Doho atau Ki Ageng Butolo Coyo bertemu Raja Sri Aji Joyoboyo di Gunung Tungorono. Dari pertemuan tersebut, Ki Ageng Doko juga mendapat tugas menjaga kondusivitas keamanan di sebelah barat Sungai Brantas. Selain menjaga keamanan Kerajaan Kadiri, Ki Ageng Doko dan Ki Ageng Doho bekerjasama dengan bidang pemerintahan Ki Ageng Kendil, bidang pertahanan atau militer Ki Ageng Iro Mantri, serta bidang pengaturan kerajaan atau kalau zaman sekarang Sekretaris Kabinet Raden Ajeng Rengganit. Tidak hanya bekerja sama dengan para pejabat tinggi Kerajaan Kadiri saja, Ki Ageng Doko dan Ki Ageng Doho ditugaskan untuk menjaga Prabu Anom saat bertapa di Goa Selo Bale, Gunung Klotok. Kembali ke historis Desa Doko, di tempat babat alas yang dilakukan Ki Ageng Doko berubah menjadi areal pertanian dan lambat laun ditempati orang yang ujung-ujungnya menjadi pemukiman warga. Secara rutin, tiap bulan Suro diadakan berbagai tradisi mengiring kirap di tersebut, dari kesenian hingga ritual budaya di lokasi petilasan Prabu Anom. Tradisi ziarah di punden Prabu Anom dimulai dari kirap yang mengusung sesaji serta dua gunungan. Satu gunungan berupa hasil bumi dan gunungan jajan pasar. Kegiatan ritual ini dibanjiri ribuan pengunjung yang menyaksikan jalanannya proses budaya karena di akhir prosesi ada rebutan gunungan. Bersih desa dari ziarah makam Prabu Anom dalam kirap tersaji gunungan hasil bumi dilakukan oleh ribuan warga Desa Doko. Pelaksanaan kegiatan ritual ziarah makam Prabu Anom dan bersih Desa Doko memang merupakan tradisi yang terus dijaga warga sekitar mulai bulan Suro. Menurut sejarah, Desa Doko pada awalnya merupakan hutan belantara, kemudian Raja Kediri Sri Aji Joyoboyo 1200 Masehi menugaskan Ki Ageng Doko untuk menjadikannya daerah pertanian yang subur dan makmur. Waktu berlalu, akhirnya jadilah daerah tersebut wilayah yang gemah ripah Lojinawi, Toto Tentrem Kertoharjo atau sumber daya dalam melimpah dan keadaannya tenang serta aman sentosa. Oleh Raja Jayabaya, daerah tersebut dinamakan Doko, dan Ki Ageng Doko diangkat menjadi Pati Kerajaan Kediri. Suatu waktu Prabu Anom inilah yang selanjutnya mampu mengatasi pagebluk atau bencana yang dihadapi Kerajaan Kediri. Sebetulnya makam di sini bukan merupakan pemakaman sang Prabu Anom, tetapi merupakan pamuksan atau tempat muksanya atau terakhir keberadaan sang Prabu dalam memerangi pagebluk di tempat tersebut. Karena yang dihadapi adalah roh, maka Prabu Anom dengan kesaktiannya muksa, meninggalkan raga fisiknya untuk memerangi. Singkat cerita, berkat Prabu Anom, Kerajaan Kediri menjadi aman dan tentram kembali. Ritual bersih desa di sini sudah menjadikan tradisi turun-temurun, sehingga warisan leluhur ini tidak bisa lepas dari kehidupan warga desa untuk menghormati leluhurnya. Sejarahnya pada zaman Prabu Sri Aji Joyoboyo tahun 1135,
Ketika perjalanan Sang Prabu di Gunung Tunggorono bertemu dua orang pendeta, yaitu Ki Ageng Doho, pendeta yang tua, dan Ki Ageng Doko, pendeta yang muda. Dua pendeta tersebut minta mengabdi di kerajaan Kediri kepada Sang Prabu Sri Ajojoyoboyo dan akhirnya diterima. Ki Ageng Doko diberi tugas untuk menguasai dan menjaga keamanan di sebelah barat Sungai Berantas, sedangkan Ki Ageng Doko untuk menguasai dan menjaga keamanan di sebelah timur Sungai Berantas. Kemudian Ki Ageng Doho dan Ki Ageng Doko mendapat mandat dari Sang Prabu Sri Ajojoyoboyo untuk babat alas membuka hutan di sebelah selatan kerajaan Kediri. Ki Ageng Doho diberi tambahan nama Ki Ageng Butolocoyo dan pangkat Pati Kerajaan Kediri untuk menguasai wilayah barat Sungai Berantas. Sedangkan Ki Ageng Doko juga mendapatkan tambahan nama Ki Ageng Tunggul Wulung, juga mendapatkan pangkat Pati untuk menguasai wilayah timur Sungai Berantas. Dan tugas-tugas pendeta itu mengawasi putra mahkota Sri Ajojoyoboyo yang bertapa di Gunung Klotok, yaitu Pangeran Anom, tepatnya di Gua Selobale. Prabu Anom atau Pangeran Pati nama sebenarnya dirahasiakan. Penerus kerajaan Kediri yaitu Prabu Anom, Pangeran Pati, yang berguru kepada dua patih pendeta tersebut kepada penerus pemerintah kerajaan Kediri. Dalam pemerintahan dibantu seorang senopati, misalnya Ki Ageng Kendil Wesi, ahli Kertanegaraan, Ki Ageng Iromantri, ahli keprajuritan, Raden Ageng Rengganit yang mengatur para mantri-mantri kerajaan. Setiap sekaten ada kirab budaya, selamatan, tumpengan, di sebelah timur yaitu Ki Ageng Doko, dan di sebelah barat Ki Ageng Doho. Rangkaian acara hiburan antara lain seni jaranan, wayangan, tayub yang sering dipentaskan. Acara ini sering dibantu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Uniknya, event seperti ini sejak zaman pemerintahan Mataram Yogyakarta, pemerintahan Hindia Belanda, zaman Jepang, pemerintahan RI sampai sekarang tetap diadakan dan dilestarikan. Hal tersebut untuk tetap dilestarikan dan dikembangkan di masa-masa mendatang. Anehnya di zaman dulu kegiatan sekaten ini tidak dilarang oleh pemerintahan pada zaman apapun, padahal di lain tempat dilarang.